Waalaikumsalam Amin. Ini gimana yang kemarin? Yang Hebian sudah dicoba tugasnya? Baru yang Hebnya Bu. Kalau yang apa sih satu lagi? Perceptron belum. Iya, perseptron baru akan dibahas sekarang. Oh iya. Ada masalah nggak? Saya minta di Excel supaya mudah, jadi nggak perlu ngitung manual. Kalau di Excel kan bisa tinggal copy paste rumusnya ke bawahnya. Mudah-mudahan bisa semua ya. Oke, tugasnya mohon maaf yang pertama waktu itu belum bisa saya nilai dan diupload sebagai feedback. Minggu lalu hari Jumat siang saya baru operasi kecil, jadi saya masih belum kuat ini, masih kerja cuma ngajar aja sama balas email aja, jadi belum bisa kerja full. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah pulih, karena ini masih suka keluar lagi darahnya habis Nggak operasi. apa-apa Bu. Semoga cepat pulih lah Bu. Amin, terima kasih. Iya, emang ngilu. Mana antibiotiknya sudah habis hari ini. Oke, oh iya, sebelum lanjut ke Perceptron, minggu depan liburnya digeser ya ke Rabu. Libur apa? Peringatan Maulid Nabi. Jadi kuliahnya nggak ada. Ini saya tawarkan ke kalian, apakah mau diganti harinya atau nggak diganti, tapi nanti saya tetap ngupload video rekaman saya. Saya ngasih presentasi seperti ada kuliah. Cuma untuk kalau ada pertanyaan, tanya jawab, ya baru bisa kita lakukan minggu depannya lagi. Gimana baiknya? Izin Bu, Ya, kayaknya nggak usah diganti Bu. nggak usah diganti. Jadi saya ngerekam aja ya kalau gitu. Bingung ya gantinya ya, karena pasti kuliah lain juga ganti hari, jamnya ngaturnya juga susah mungkin ya. Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Minggu depan sebenarnya terusan dari yang learning ini, tapi nggak asal yang Hebian dengan yang perseptoran hari ini sudah bisa dikuasai. Selanjutnya itu kalian bisa menguasai jaringan syaraf tiruan dan nanti kombinasi. Kalau untuk ke machine learning itu kombinasi dengan statistik, dengan Bayesian, itu bisa jalan sendiri sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjut ke perseptron. Ntar saya share dulu. Sudah, oh sebentar, ada yang baru masuk. Ini sudah tampil. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kita lanjut ke perseptron. Ini yang minggu lalu itu yang jaringan kedua yang sederhana. Sekarang kita lanjut ke yang lebih rumit lagi. Dan ini sebenarnya yang sekarang jadi dasar untuk jaringan syaraf tiruan yang sekarang-sekarang. Ya, termasuk machine learning. Nah ini jaringannya mirip dengan jaringan Hebbian yang kemarin. Bentuknya mirip. Tapi nanti ada tambahannya. Oke, sebentar ya. Nah ini. Jaringannya masih satu layer. Jadi masih neuron input beberapa. Kemudian ada bias. Lalu langsung terhubung semuanya ke neuron output ini. Nah,
Cuma sekarang bedanya dengan yang Hebbian kemarin, kalau kemarin fungsi aktivasinya itu 0,1 atau minus 1, 1. Nah, kalau sekarang kita bisa masang 3 fungsi aktivasinya. 1, kalau nilai netnya lebih besar dari nilai threshold. Kemudian 0, kalau nilai netnya antara minus threshold sampai threshold. Kemudian minus 1 kalau nilai netnya lebih kecil dari minus thresholdnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk algoritmanya ini agak berbeda dengan yang Hebbian. Dia ada tambahannya. Kalau di awal masih sama. Kita inisialisasi semua bobotnya, biasnya, kemudian ada tambahan di sini. Ada learning rate. Nah, biasanya untuk bobot dengan bias, ini kita pasang 0 di awal. Kemudian untuk learning rate, biasanya notasinya alpha. Ini nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian, kalau selama elemen masukan S itu keluarnya tidak sama dengan target T, ini agak mirip dengan yang kemarin, kita lakukan set aktivasi unit masukan. XI sama dengan SI, kemudian kita hitung respon unit keluaran net dan Y-nya, atau fungsi dari netnya. Kemudian, kalau Y-nya tidak sama dengan T, bobot dengan biasnya harus diperbaiki dengan persamaan ini. W baru sama dengan W lama, ditambah delta W-nya. Di mana delta W-nya nilainya adalah alpha dikali T kali X. Jadi di sini ada unsur learning rate-nya dimasukkan ke delta W-nya. Untuk bias juga sama. Perhitungan bias baru, ini adalah bias lama, ditambah alpha kali T. Kalau yang Hebbian kemarin, delta W-nya itu cukup T dikali X. Kalau sekarang ada tambahan dikali alpha juga. Kemudian kalau yang bias, delta biasnya, kemarin Hebbian cukup T saja. Sekarang ada tambahan dikalikan dengan alpha. Nah, terus di sini kita akan mengenal istilah epoch. Nanti kita lihat di contoh epoch itu seperti apa. Jadi selain ada iterasi seperti Hebbian kemarin, ini dilakukan terus-menerus sampai nilai keluarannya sama dengan target yang ditentukan. Nah, kalau sudah sama artinya jaringan sudah memahami pola. Nah, kalau di Hebbian, iterasi berhenti setelah semua pola dimasukkan. Kalau di perseptron sekarang, iterasinya masih lanjut. Sampai nemu pola, sampai jaringannya benar-benar sudah memahami pola. Kalau belum, masih terus iterasinya. Kemudian, kalau kemarin di Hebbian, perubahan bobotnya dilakukan setiap iterasi. Kalau di perseptron sekarang, perubahan bobot ini hanya dilakukan kalau keluaran jaringannya tidak sama dengan target. Jadi kita lihat, kalau Y-nya tidak sama dengan T, berarti baru dilakukan perubahan bobot. Kalau sama, tidak usah. Kemudian kecepatan iterasi ini ditentukan oleh laju pemahaman, ini maaf, saya typo dan lupa benerin. Laju pemahaman atau learning rate atau alpha, umumnya nilainya antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai alfanya, semakin sedikit iterasi yang diperlukan. Tapi mesti hati-hati, kalau alfanya terlalu besar, polanya bisa rusak. Jadi pola yang udah benar bisa rusak, yang nanti ujung-ujungnya laju pemahamannya malah jadi lama. Nah, ini pengalaman saya waktu pakai ini waktu S2 dulu. Saya nyoba learning rate
antara 0 sampai 1. Kalau mau nyoba dulu, kita bisa pasang nilai alfa yang besar dulu, nilainya 1. Nah, ini untuk kasus tertentu, learning rate-nya, training untuk jaringannya itu bisa cepat. Tapi kalau inputnya ada yang tidak sebagus yang diinginkan oleh sistem, itu kadang nanti outputnya kalau learning rate-nya terlalu besar, mirip dengan pola kestabilan. Jadi yang awalnya osilasinya kecil, lama-lama jadinya besar. Kemudian kecil lagi. Nah, itu kurang baik. Nah, untuk mengatasi itu, kita perkecil nilai alfanya. Tapi kalau misalnya nilai alfanya terlalu kecil, saya waktu itu nyoba lagi 0,1 alfanya. Lama sekali untuk mencapai nilai error yang diinginkan. Jadi, nilai error waktu itu yang saya inginkan 1 kali 10 pangkat minus 3. Bisa lebih dari 1000 kali iterasi. Jadi, yang kesulitan untuk jaringan syaraf tiruan, machine learning itu sebenarnya kita nyoba-nyoba dulu, ngeset dulu. Nilai learning rate-nya yang bagus yang seperti apa sih? Bobot awalnya, baiknya, apakah aman kita pasang inisialisasinya 0 semua, atau sudah kita pasang nilai inisialisasi yang bukan 0. Nah, itu yang dimain-mainkan di situ, nanti terus dibandingkan. Yang lebih cepat yang mana, yang lebih baik yang mana untuk mengenali pola. Nah, kemudian ini ada tambahan satu istilah, satu siklus pelatihan yang melibatkan semua pola itu disebut epoch. Kalau di kemarin, pelatihan hanya dilakukan dalam satu epoch. Nah, kalau di perseptron ini, kita akan mengenal lebih dari satu epoch. Oke, kita lihat dulu kelebihan perseptron. Untuk perseptron, semua pola yang dimasukkan ini dibandingkan dengan target yang sesungguhnya. Kalau ada perbedaan, bobotnya dimodif. Kalau nggak ada perbedaan, bobotnya tetap tidak usah dimodif di setiap iterasi. Jadi, dengan adanya, kalau kemarin di HEP itu selalu dimodif, nah kalau ini ada yang tidak dimodif itu cukup memperkecil kapasitas penyimpanan. Jadi tetap itu aja. Kemudian juga mengurangi sedikit waktu komputasinya. Kemudian modifikasi bobot ini menggunakan learning rate yang nilainya bisa kita atur. Jadi modif bobot ini tidak hanya ditentukan oleh perkalian antara target dan masukan, tapi juga ada tambahan alfa tadi. Kemudian pelatihannya dilakukan secara terus-menerus sampai jaringannya bisa mengerti pola yang ditentukan. Di sini ada teorema konvergensi perseptron. Jadi kalau bobotnya tepat, maka proses pelatihannya itu akan konvergen. Jadi kalau ingat di sistem kendali atau dasar sistem kendali, masalah osilasi, kalau nanti makin kecil osilasinya menuju ke stabil, tidak ada pergerakan osilasi lagi, itu yang kita sebut konvergen. Kalau misalnya osilasinya dari kecil makin besar, itu divergen, nah itu lebih baik langsung kita cut, kita hentikan proses pelatihannya. Karena itu sudah, kalau diteruskan, makin besar, nggak akan ketemu jaringannya nanti nggak akan bisa mengenali pola. Jadi lebih baik langsung di-cut saja supaya bisa mengefisienkan dan kita bisa mengganti lagi dengan parameter yang lebih sesuai.
Nah, kita coba lihat contohnya. Kasusnya mirip dengan yang kemarin, jadi kita pakai logika N. Untuk tugasnya juga nanti silakan dicoba. Nah, ada yang kebagian OR, not N dengan not OR. Nah, kalau di sini kemarin kita pakai Hebbian, sekarang kita pakai perseptron. Cuma kalau kemarin kita pakai 3 ya, representasi input-outputnya. Kalau kemarin bipolar dua-duanya, biner bipolar, atau biner dua-duanya. Nah, kalau sekarang kita coba dua-duanya bipolar, atau inputnya biner, dan outputnya bipolar. Kemudian untuk inisialisasi, kita pasang bobot dengan bias awalnya 0 semuanya. Lalu learning rate-nya atau alfanya, kita pasang 1, jadi untuk penyederhanaan. Tapi nanti kalau kalian mau mencoba nilai alfanya yang lain, silakan dicoba. Kemudian nilai threshold-nya, untuk contoh yang simple, kita pasang saja tetanya 0. Nah, yang pertama representasi bipolar-bipolar, berarti inputnya bipolar, outputnya targetnya juga bipolar. Biasnya 1. Kemudian arsitekturnya masih sama seperti yang kemarin, seperti Hebbian. Ini inputnya ada 2, berarti X1, X2, lalu ada bias, lalu ada output Y, neuron output. Lalu fungsi aktivasinya, nah ini yang berbeda. Kalau kemarin cuma 2, kalau sekarang kita bisa pasang 3. Untuk nilai threshold 0, nanti outputnya Y-nya nilainya akan 1, kalau netnya lebih besar dari 0. Akan 0 kalau netnya sama dengan 0, kemudian minus 1 kalau netnya lebih kecil dari 0. Nah, ini yang sebenarnya membantu untuk perseptron, untuk membantu lebih membuat jaringan bisa mengenali pola, selain threshold dan juga masalah learning rate tadi. Sekarang kita masuk ke gimana sih caranya perhitungannya. Nah, ini yang pertama, kita sebut epoch pertama. Jadi, iterasi yang besarnya kita sebut epoch. Nah, di sini nanti dalamnya ada iterasi untuk masing-masing pasangan input dengan output, dengan target. Yang pertama, mirip seperti yang kemarin. Kita pasang dulu nilai inisialisasi bobot W1, W2, kemudian bias 0 semua di sini. Kemudian setelah itu kita tuliskan saja dulu ini supaya mudah. Pasangan input, masukkan, dan target. Di X1, X2, biasnya, kemudian targetnya berapa. Ini kita tulis dulu saja semuanya. Baru kita hitung. Nah, gini perhitungannya. Untuk pasangan input-output yang pertama, kalau kemarin kan langsung menghitung perubahan bobotnya. Kalau sekarang kita hitung dulu nilai net dan Y-nya atau F-net-nya. Kita hitung netnya pakai rumus yang masih yang sama rumusnya. XI WI ditambah B. Berarti penjumlahan XI WI ditambah B. Berarti untuk net yang ini X1 bobotnya pakai yang atas ini. X1 kali W1, jadi 1 kali 0, tambah X2 kali W2, 1 kali 0, tambah biasnya 0 ini. Hasilnya 0, kemudian hitung Y-nya atau F-net-nya. Kalau netnya 0, berarti Y-nya 0. Nah, 0 ini. Kita lihat F-net ini nilainya beda dengan nilai T. Berarti kalau nilainya beda, harus kita lakukan perubahan bobot. Kita hitung
DW1, DW2, dan DB. Untuk DW1 berarti alfanya 1 kali T, 1 kali 1 kali X1 kali 1. 1. DW2-nya alfa 1 kali targetnya 1 kali X2 1. Nilainya 1. Kemudian DB atau perubahan bobot, perubahan biasnya alfanya 1 dikali T 1. 1. Nah, ini baru dijumlahkan dengan bobot yang sebelumnya. 0 tambah 1, 1 bobot barunya. W2 yang baru berarti 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Nah, sampai sini. Kemudian kita hitung nilai net dengan Fnet untuk pasangan input-output yang kedua, yang ini. 1, minus 1, 1, dan minus 1. Oke, kita hitung netnya. Ini berarti X1, 1 dikali W1 yang ini, 1 ditambah X2-nya minus 1 kali W2-nya 1 ditambah biasnya 1. Hasilnya 1. Nah, kemudian 1 di sini kita lihat Y-nya nilainya akan sama dengan 1 karena 1 lebih besar dari 0. TF-net-nya 1. Lalu kita bandingkan F-net-nya dengan nilai targetnya. Targetnya minus 1, F-net-nya 1. Masih beda. Berarti kalau beda, kita harus melakukan perhitungan perubahan bobot ini. DW1, DW2, dan DB. Nah, perhitungannya pakai yang ini. Untuk DW1 berarti alfa kali T kali X1. 1 kali minus 1 kali 1. Minus 1 hasilnya. Kemudian DW2-nya alfa kali T kali X2 berarti 1 dikali minus 1 kali minus 1. Hasilnya 1. Kemudian DB-nya alfa kali T, alfanya 1 dikali targetnya minus 1. Hasilnya minus 1. Lalu jumlahkan dengan yang ini, baris sebelumnya yang ini. 1 tambah minus 1, 0. 1 tambah 1, 2. 1 tambah minus 1, 0. Sudah dapat bobot barunya, kita hitung net dengan Fnet yang baris ketiga ini. Yang ini. Untuk netnya, pakai yang ini. Berarti X1 W1 tambah X2 W2 tambah B. Jadi X1-nya minus 1 tambah, minus 1 kali 0 tambah 1 kali 2 tambah biasnya 0. Hasilnya 2. 2 lebih besar dari 0, berarti F-net-nya 1. F-net-nya bandingkan dengan target. Masih belum sama. Berarti kita lakukan perubahan bobotnya lagi. Untuk DW1, berarti alfa kali T kali X1. 1 dikali minus 1 kali minus 1. Hasilnya 1. Kemudian DW2, alfa kali T kali X2. 1 kali minus 1 kali 1. Berarti minus 1 hasilnya. Lalu DB-nya, alfa kali T, 1 kali minus 1. Minus 1 sini hasilnya. Lalu jumlahkan dengan yang ini. 1 tambah 0, 1.
minus 1 tambah 2, 1, minus 1 tambah 0, minus 1. Ini, bentar, kita pakai untuk menghitung net dengan Fnet baris yang terakhir ini. Nah, kita hitung netnya, X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah B. Berarti minus 1 kali 1 tambah minus 1 kali 1 tambah minus 1. Hasilnya minus 3. Fnet-nya kalau minus 3 berarti minus 1. Kita lihat Fnet-nya sudah sama dengan target. Berarti ini kita nggak usah melakukan perubahan bobot. Jadi kita nolkan aja. Kalau ini 0, berarti 0 tambah, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah minus 1, 1. Nah, kalau kita nolkan ini, hasil ini bobot barunya sama dengan baris yang sebelumnya. Nah, itu 1 kali epoch. Untuk baris yang terakhir, ini sudah sesuai dengan target. Tapi kita harus ngecek dulu, apakah bobot baru ini bisa dipakai untuk semua pasangan input-output yang ini. Jadi kita cek ke epoch yang kedua. Nah, ini. Epoch yang kedua, berarti tadi yang terakhir kita dapat bobotnya 1, 1 dengan minus 1. Kita coba cek ke pasangan input-output yang pertama ini. Nilai netnya berarti X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah bias, atau 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah minus 1. Hasilnya 1, berarti Fnet-nya karena lebih besar dari 0 sama dengan 1. Sudah sesuai dengan target, berarti kita tidak perlu melakukan perubahan bobot. Bobot yang ini tadi bisa kita pakai lagi. Sekarang kita cek untuk pasangan input-output yang kedua, yang ini. Kita cek dulu Fnet-nya. 1 kali 1 tambah minus 1 kali 1 tambah minus 1. Hasilnya minus 1. Minus 1 berarti Fnet-nya karena lebih kecil dari 0 sama dengan minus 1. Lalu bandingkan dengan target. Sudah sesuai dengan targetnya. Berarti kita tidak perlu melakukan perubahan bobot. Pakai lagi bobotnya yang lama. Kita cek lagi pasangan input-output yang ketiga ini. Netnya minus 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah minus 1. Hasilnya minus 1. Fnet-nya minus 1. Sudah sesuai dengan target. Berarti perubahan bobot tidak perlu dilakukan. Pakai lagi bobot yang lamanya ke sini. Kita cek pasangan input-output yang terakhir ini. Minus 1 kali 1 tambah minus 1 kali 1 tambah minus 1. Hasilnya minus 3. Minus 3 lebih kecil dari 0, berarti Fnet-nya minus 1. Minus 1 sudah sesuai dengan target, dengan minus 1. Berarti kita tidak perlu melakukan perubahan bobot. Bobotnya masih bisa tetap dipakai. Nah, kalau sudah semua pasangan input-output ini bobot barunya menggunakan yang sama, tidak ada perubahan bobot, ini berarti epochnya bisa kita hentikan dan jaringan artinya sudah bisa mengenali polanya. Ini untuk yang bipolar-bipolar cukup 2 kali epoch. Oke, sampai sini dulu gimana yang perseptron? Sebelum lanjut ke yang biner bipolar. Masih coba ngikutin dulu, Bu. Oke. Yang lain?
Bu, untuk epoh yang keduanya tadi itu nilai 1 sama 0-nya sudah ditentukan ya, Bu? Yang 1 sama 0 yang mananya? Yang Yang ini, Bu, yang W1 1 sama min 1-nya itu, Bu. yang ini? Iya, Bu. Ini dapatnya dari sini. Dari yang epoh pertama ini, yang terakhir ini. Jadi di sini kan nggak ada perubahan bobot nih, karena ini tadi targetnya sudah sesuai nilainya. Fnet-nya sudah sesuai dengan nilai target. Berarti kalau sudah sesuai, perubahan bobotnya nggak usah dilakukan. Kita bisa pakai lagi bobot yang sebelumnya ini. Nah, dari sini epoh pertama udah selesai karena semua sudah dihitung. Tapi kita harus ngecek bobot yang terakhir ini bisa dipakai nggak untuk semuanya. Jadi kita lanjut ke epoh yang berikutnya, ke epoh kedua. Ambil bobot yang terakhir ini. Nah, ini 1, 1, minus 1. Dan kita lakukan lagi tadi ngecek untuk pasangan input dan target. Netnya berapa, Fnet-nya berapa. Kalau sudah sesuai Fnet-nya dengan target, berarti bobotnya tidak perlu dilakukan perubahan. Kita bisa pakai bobot yang sebelumnya. Nah, yang ini. Cek ke yang pasangan berikutnya, cek lagi, dicek lagi. Kalau sudah sesuai Fnet-nya dengan targetnya, jadi ini nilai 0 ini artinya nggak perlu dilakukan perubahan bobot. Jadi kita langsung bisa pakai bobot yang sama. Kalau semua bobotnya sudah sama nih, dari... Oh, bentar. Aduh, saya salah posisi, bentar ya. Nyut-nyutan, bentar. Yang kuat, Bu. Terima kasih. Ya, jadi kalau ini sudah nggak ada perubahan lagi di semua pasangan input output, ini berarti sudah selesai. Artinya jaringannya sudah mengenali pola semuanya ini. Di targetnya, outputnya, Fnet-nya sudah sesuai dengan target. Jadi ini ngambilnya dari yang ini, yang terakhir ini. Gimana? Insya Allah paham, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, nanti sekarang kita lanjut ke... masih ada lagi nggak yang lain sebelum lanjut? Bu, masih ragu di mencari keluaran tuh, Bu. Di yang epoh berapa? Keluaran yang ini, net dengan Fnet. Iya, Bu. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Atau dua-duanya? Caranya sama kan, Bu? Sama. Dua-duanya sama. Oke. Jadi ini bedanya dengan yang HEP kemarin. Kalau kemarin kan kita ngitung perubahan bobot dengan bobot baru dulu ya. Terakhir baru kita ngitung net dengan Fnet-nya. Nah, kalau sekarang ini masing-masing. Jadi dari inisialisasi kita hitung net dengan Fnet-nya dulu, bandingkan dengan target. Kalau Fnet dengan target beda, lakukan perubahan bobot, kemudian hitung bobot barunya. Kalau target dengan Fnet-nya sama, seperti yang ini, perubahan bobot tidak perlu dilakukan, berarti bobotnya kita bisa pakai bobot yang sebelumnya. Nah, untuk ngitung keluarannya, netnya ini ngikut yang ini, masih sama rumusnya dengan yang HEP kemarin. Net sama dengan penjumlahan dari XI, WI ditambah bias. Di
XI, WI-nya mau sampai berapapun, dijumlahkan semua, kemudian ditambah biasnya. Jadi kalau ini, berarti yang net ini X1, WI-nya pakai yang ini, yang baris sebelumnya. Kali WI-nya 0, kemudian X2-nya 1, kali 0, tambah, maaf, saya ini keliru, tambah bias ini. Tambah 0. Hasilnya 0. Jadi 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah, sebenarnya tambah 1 kali 0. Karena sesuatu dikalikan 1 pasti hasilnya adalah sesuatu itu sendiri, jadi kadang ini nggak diikutkan, langsung saja nilai B yang ini. Nah, dari sini kita lihat netnya. Kalau dia dari fungsi F-netnya di sini, kalau netnya 0 berarti netnya 0 berarti F-netnya sama dengan 0. Nah, ini. Lalu kita bandingkan 0 dengan target, dengan 1. Masih beda, lakukan perubahan bobot. Pakai yang ini, alpha T kali XI, kemudian perubahan biasnya pakai alpha kali T, baru nanti dijumlahkan dengan bobot yang lama untuk bobot barunya. Bias barunya juga nanti perubahan bias ditambah dengan bias yang lama. Perlu ini lagi, dibahas lagi, nyari net dengan F-netnya. Iya, Bu. Satu kali yang satu-satu itu aja, Bu. Yang ini coba ya. Iya, Bu. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya nanti azan, saya berhenti dulu ya. Iya, Bu. Oke, yang ini, yang baris kedua ini nih. Jadi kita ngitung netnya dulu. Nilai yang ini sama dengan ini 1 kali 1 dikali yang sebelumnya, tambah minus 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Hasilnya 1. Nah, dari sini nilai 1 kita lihat di sini di fungsi netnya. Kalau netnya lebih besar dari 0 berarti F-netnya 1. Nah, ini. Berhenti dulu ya sebentar. Oke. Ntar ngulang sedikit lagi ya.
netnya 1, F-netnya 1, ini dapatnya dari netnya ini, X1, 1 kali W1-nya 1, kemudian ditambah minus 1 kali 1, tambah 1 kali 1. Hasilnya 1. Nah, 1 ini lebih besar dari 0. Ini berarti nilai F-netnya sama dengan 1. Dan kita bandingkan dengan nilai targetnya, dengan minus 1. 1 dengan minus 1 masih beda, berarti harus kita lakukan perubahan bobot ini. Perubahan bobotnya pakai yang ini. Kemudian untuk bobot barunya tinggal kita jumlahkan yang bobot sebelumnya, baris sebelumnya, dengan perubahan bobotnya. Mungkin ada yang ingin diulang lagi? Yang mananya? Kali ada yang masih kecepatan tadi, mungkin perlu diulang lagi atau gimana? Oh, udah paham, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Oke. Oke, nanti sambil latihan ya, dari yang tugasnya itu bisa untuk latihan. Dari situ sih. Kalau nggak latihan memang cukup bingung, atau kalau ada yang mau langsung implementasi ke coding juga bisa. Oke, dari sini sudah dapat nih bobot barunya tadi, sudah kita cek di epoch kedua, pakai bobot yang sama semua untuk semua pasangan masukan dengan targetnya. Berarti arsitekturnya yang diperoleh untuk jaringan perseptronnya seperti ini. X1, X2, lalu 1. Bobotnya untuk W1-nya 1, W2-nya 1, biasnya minus 1. Ini untuk masukannya bipolar, targetnya bipolar. Lalu fungsi aktivasinya, tadi untuk yang sederhana kita milih threshold-nya tetanya 0. Di fungsi aktivasinya, F-netnya akan nilainya 1 kalau netnya lebih besar dari 0, 0 kalau netnya sama dengan 0, dan minus 1 kalau netnya lebih kecil dari 0. Lanjut ke yang berikutnya. Biner bipolar. Atau masih mau diulang lagi yang ini, yang bipolar-bipolarnya? Boleh. Lanjut. Oke. Kita lanjut sekarang. Coba sekarang kita lihat ini. Untuk inputnya ini biner, jadi pakainya 1 dengan 0. Targetnya pakainya bipolar, 1 dengan minus 1. Arsitektur jaringannya, ini yang kita cari, nilai W1, W2 dengan bobot biasnya. Nah, parameternya ini agak beda. Untuk learning rate-nya atau alfanya masih tetap 1 yang dipakai, supaya mudah. Untuk contoh, nilai threshold-nya, kalau tadi kita pakainya 0, sekarang kita coba naikkan sedikit, pakai 0,2. Jadi kalau nilai threshold-nya 0,2, nanti fungsi Y-nya atau F-net-nya itu akan sama dengan 1. Kalau net-nya lebih besar dari 0,2, nilainya 0. Kalau net-nya antara minus 0,2 sampai 0,2, lalu nilainya minus 1. Kalau net-nya lebih kecil dari minus 0,2. Nah, untuk contoh yang ini epochnya lumayan agak banyak.
sampai 10. Kalau kalian nanti mau menelusuri dari epoch ketiga sampai 9, silakan. Prinsipnya sama perhitungannya. Oke. Nah, ini kita melihat pengaruh dari inputnya karena bukan bipolar dan pengaruh dari nilai netnya. Jadi supaya aman, nilai F-netnya kita pasang 0,2, bukan di 0 lagi. Sama seperti yang tadi, di awal kita inisialisasi, bobotnya 000 semuanya. Nah, kalau sudah, kita hitung nilai keluarannya, net dengan F-netnya, untuk pasangan masukan dengan target yang pertama ini. Kita hitung net ini. X1, W1 tambah X2, W2 tambah bias kali B. X1-nya 1 kali 0 tambah X2 1 kali 0 tambah 1 kali 0. Hasilnya 0. Kemudian kita cek 0 ini ada di antara minus 0,2 sampai 0,2. Berarti F-netnya 0 ini. Kita cek lagi F-netnya dengan targetnya. 0 dengan 1 beda. Berarti kita harus melakukan perubahan bobot. Untuk perubahan bobot W1, berarti alfa kali T kali X1. Atau 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Kemudian DW2-nya alfa kali T kali X2, berarti 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Kemudian DB-nya alfa kali T. 1 kali 1. 1. Nah, ini kita jumlahkan dengan yang baris bobot sebelumnya. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Lalu bobot yang ini kita pakai untuk menghitung nilai net dengan F-net di pasangan masukan dengan target yang kedua. Oke, kita hitung netnya. X1 kali W1, 1 kali 1, kemudian 0 kali 1, tambah 1 kali 1. Hasilnya 2. 2 kita cek di F-net. 2 itu lebih besar dari 0,2, berarti F-netnya 1. Ini. F-netnya kita cek bandingkan dengan nilai target. Nilainya beda. Berarti harus kita lakukan perubahan bobot. DW1-nya alfa kali T kali X1. 1 kali minus 1 kali 1. Hasilnya minus 1. Kemudian DW2-nya 1 kali minus 1 kali 0. Hasilnya 0. Lalu DB-nya 1 alfa kali T, 1 kali minus 1. Hasilnya minus 1. Jumlahkan dengan yang ini. Minus 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. Minus 1 tambah 1, 0. Nah, ini kita pakai untuk menghitung net F-net yang ini. Netnya 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 0. Hasilnya 1. 1 ini lebih besar dari 0,2, berarti F-netnya 1. Ini. Kemudian kita bandingkan 1 dengan minus 1. Nilainya beda. Berarti kita harus melakukan perubahan bobot ini. DW1-nya
alfa kali T kali X1. 1 kali minus 1 kali 0. Hasilnya 0. Kemudian DW2-nya 1 kali minus 1 kali 1. Minus 1. DB-nya alfanya 1 kali targetnya minus 1. Minus 1 di sini. Lalu kita jumlahkan dengan yang ini. Dengan 0, 1, 0. Hasilnya 0 tambah 0, 0. 1 tambah minus 1, 0. 0 tambah minus 1, minus 1. Kemudian ini kita pakai untuk masukkan dan target yang terakhir ini. Netnya 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali minus 1. Hasilnya minus 1. Minus 1 lebih kecil dari 0,2. Maaf, ini keliru. Minus 1 lebih kecil dari minus 0,2, jadi kurang minus ya. Mohon maaf ini. Kemudian hasil F-net-nya jadinya minus 1. Kita bandingkan minus 1, ini sesuai dengan targetnya, minus 1. Karena sudah sesuai, maka tidak perlu dilakukan perubahan bobot. Kita pasang nilai 0 semuanya, lalu bobot yang tadi kita pakai lagi di sini. Bobot yang terakhir ini kemudian kita pakai untuk ngecek di epoch kedua. Bisa dipakai enggak untuk semua masukan dengan target ini? Nah, kita cek sama prosesnya. Jadi yang terakhir tadi yang kita dapat 0, 0, minus 1 kita pakai untuk menghitung net dengan F-net. Pasangan yang pertama. Untuk net yang pertama ini berarti 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali minus 1. Hasilnya minus 1. Berarti F-net-nya sama dengan, karena minus 1 lebih kecil dari minus 0,2, berarti F-net-nya minus 1. Ini tidak sesuai dengan target. Jadi harus kita lakukan perubahan bobot. Oke, sebentar. Oke. Perubahan bobotnya berarti alfa kali T kali X1. 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. DW2-nya sama 1 kali 1 kali 1. Biasnya alfa kali T atau 1 kali 1. Jumlahkan dengan yang atas ini. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Minus 1 tambah 1, 0. Yang ini 1, 1, 0 kita pakai untuk menghitung net dan F-net yang ini. Kita coba hitung net yang ini. 1 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 0. Hasilnya 1. F-net-nya berarti 1. Kita bandingkan dengan target berbeda. Karena berbeda, kita lakukan perubahan bobot masing-masing. DW1-nya alfa kali T kali X1 atau 1 kali 1, 1 kali minus 1 kali 1. Minus 1. DW2-nya 1 kali minus 1 kali 0. 0. DB-nya alfa kali T. 1 kali minus 1. Minus 1. Ini jumlahkan dengan yang atas ini. Berarti minus 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. Minus 1 tambah 0, minus 1. Ini kita pakai untuk yang ketiga. Netnya kita hitung lagi. 0 kali 0 tambah 1
kali 1 tambah 1 kali minus 1. Hasilnya 0, F-net-nya 0, bandingkan dengan nilai target, masih belum sesuai. Berarti kita lakukan perubahan bobot. DW1-nya 1 kali minus 1 kali 0. 0. DW2-nya 1 kali minus 1 kali 1. Minus 1. DB-nya 1 kali minus 1. Minus 1. Ini jumlahkan dengan yang atas ini. 0 tambah 0, 0. Minus 1 tambah 1, 0. Minus 1 tambah minus 1, minus 2. Pakai untuk yang terakhir ini. Kita hitung netnya. X1 kali W1, 0 kali 0. Ditambah 0 kali 0. Ditambah 1 kali minus 2. Hasilnya minus 2. Minus 2 lebih kecil dari minus 0,2, berarti F-net-nya minus 1. Kita bandingkan dengan target, nilainya sesuai. Berarti tidak perlu dilakukan perubahan bobot. Jadi bobot yang ini tadi kita pakai lagi. Setelah ini cek di epoch ketiga. Kalau setelah dicek ternyata masih ada yang perlu dilakukan perubahan bobot, jadi di sini bukan 0 semuanya. Cek lagi di epoch keempat, epoch kelima. Nah, untuk yang kasus ini, epochnya baru berhenti di epoch ke-10. Jadi di sini dapat di epoch ke-9, bobotnya 2, 3 dengan minus 4. Kemudian setelah dipakai untuk menghitung net dengan F-net-nya, sesuai dengan target tidaknya, ternyata bobot yang bisa dipakai memang yang ini. Untuk W1-nya 2, W2-nya 3, untuk bobot biasnya minus 4. Jadi jaringan baru bisa mengenal pola setelah epoch ke-10. Nah, kalau udah mengenali pola, iterasinya dihentikan. Kemudian kita simpulkan arsitektur jaringan perseptronnya seperti ini. X1, X2, 1, bobotnya W1 sama dengan 2, W2-nya sama dengan 3, biasnya minus 4. Untuk masukkan biner dan targetnya bipolar. Kemudian ini nanti tolong dilalap. Yang ini yang terakhir. Untuk F-net minus 1, ini netnya kalau lebih kecil dari minus 0,2. Sampai sini gimana? Jadi kalau di Hebbian kemarin, jaringan itu tidak dijamin untuk bisa mengenali pola. Kalau perseptron ini lebih terjamin, meskipun iterasinya jauh lebih banyak jadinya. Nah, ini yang sudah mulai epochnya 10. Oh ya, untuk tugas, yang perseptronnya mau dibatasi sampai berapa epoch? Mau sampai ketemu ini terakhir atau dibatasi beberapa aja? Mungkin untuk epochnya dibatasi aja, Bu. Mau sampai berapa? Sampai berapa epoch? Kalau 3 kebanyakan nggak? 3 Kalau boleh, 2? Bu. 3, oke. Dibatasi ya, yang perseptronnya sampai epoch ketiga aja kalau misalnya belum ketemu. Tapi kalau sudah ketemu ya nggak masalah, di epoch kedua berhenti, udah nggak apa-apa. Nggak perlu dihitung lagi epoch ketiganya. Tapi kalau epoch ketiga masih belum ketemu seperti ini,
perubahan bobotnya 0 semua, udah berhenti aja. Di itu yang dilakukan kalau nanti kalian ada yang akan melakukan tugas akhir pakai jaringan syaraf tiruan misalnya, ada yang mau pakai machine learning, itu nanti silakan diskusikan dengan pembimbingnya, apakah inginnya nanti sampai jaringannya benar-benar mengenali pola, meskipun nanti cukup lama iterasinya, atau cukup dibatasi sampai segimana epochnya. Jadi kalau saya dulu, saya membatasi nilai error itu kalau sudah mencapai 1 kali 10 pangkat minus 3, kalau epochnya di bawah 1000, nggak masalah, itu berarti sudah berhenti. Tapi kalau belum mencapai 1 kali 10 pangkat minus 3 itu, sedangkan epochnya sudah 1000 kali, masih belum ketemu, udah langsung dihentikan. Nah, kenapa? Karena ngambil datanya juga nggak cuma sekali itu, nggak cuma sekali running, ngambil data ketemu enggak. Kalau ketemu, syukur, kalau nggak ketemu ya harus dihentikan. Karena data untuk satu studi kasus, waktu saya lupa ngambilnya berapa studi kasus, itu karena untuk memenuhi data statistik yang baik, ya saya harus running 30 kali running ini jaringan syaraf tiruan. Dan waktu itu Pentiumnya, komputer saya juga masih Pentium 2. Jadi kalau udah kelamaan running juga panas, mati sendiri. Oke, itu gambaran aja ya. Tapi kalau sekarang untuk yang perhitungan sederhana, kalau hanya satu layer seperti ini, sekarang sudah nggak masalah. Kalau misalnya kalian memerlukan untuk yang machine learning, karena itu nanti layernya, nah ini, di dalam antara input dengan output ada layer lagi, dan biasanya kalau machine learning ordernya sampai ribuan, itu paling tidak harus dengan bantuan cloud computing, atau kalau ada yang punya akses ke superkomputer di kampus luar, ya silakan digunakan. Kalau Indonesia sayangnya belum ada kampus yang punya superkomputer, jadi masih mengandalkan cloud computing. Kalau di luar, bahkan seperti IBM pun ada, jadi kalau ada yang punya akses ke IBM atau kampus, saya nggak tahu kampus mana aja yang punya. Yang saya tahu satu kampus, nah saya alumni sana di Southampton, Inggris, itu ada. Waktu saya dulu iRidis 4 namanya, kalau sekarang sudah ke generasi yang iRidis 5. Cuma itu memang kalau ingin menggunakan itu ya harus minta izin ke instansi tersebut. Dan kita juga minta slot waktunya dan slot berapa banyak yang akan dipakai, karena nggak keseluruhan. Jadi superkomputernya misalnya satu gedung, itu nggak semuanya kita pakai, jadi kita bisa booking perlunya segimana, nggak keseluruhan. Tapi kalau untuk mempercepat komputasi, memang lebih baik menggunakan itu, superkomputer. Atau ada juga yang membangun sendiri, jadi komputer di paralel untuk mempercepat perhitungan. Oke, ini contoh. Kalau yang pertama bipolar, cukup 2 epoch saja. Nah, ini binary bipolar sampai 10 epoch. Sekarang kita lihat nih, kalau aplikasinya untuk pengenalan pola karakter. Mirip yang kemarin. Nah,
Kalau kemarin karakternya huruf X dengan O saja. Sekarang kita coba 3 huruf ABC. Nah, ini algoritmanya menggunakan vektor bipolar. Kita kasih nilai targetnya 1 kalau pola inputnya menyerupai huruf yang diinginkan. Kalau enggak, kita kasih nilai -1. Sama langkahnya seperti tadi, inisialisasi bobot, bias, learning rate, dan threshold-nya. Kemudian kita lakukan pelatihan perseptronnya. Kita lihat langsung. Nah, ini ada pengenalan 6 karakter yang diminta. Dari 6 karakter itu, jaringan perseptronnya harus bisa mengenali pola yang menyerupai huruf A. A-nya tapi A yang ini, bukan A kecil seperti ini. Di A kapital. Nah, ini ada 6 pola. Kita lihat di sini. Aduh, maaf, saya kepotong ya ininya, gambarnya. Huruf A-nya ada ekornya di atasnya, bawahnya juga. Huruf B-nya, huruf C-nya juga. Huruf C-nya ini sama. Huruf B-nya juga ada ekor yang atas, yang pola kelima ini nggak ada. Jadi full seperti ini. Nah, kita diminta, jaringan perseptronnya diminta mengenali pola 1 dengan pola 4 ini. Nah ini. Jadi yang ada tanda tagar, karakter tagar ini, kita kasih nilai 1. Yang karakter titik, kita kasih nilai -1. Dan kita hitung, ternyata ada 7 kolom, kemudian ada 9 baris. Jadi nanti perseptronnya ada 63 unit masukan, jadi 9 kali 7, tambah 1 biasnya. Nah, targetnya ini, kita harus membuat perseptronnya belajar. Tadi kalau kita kasih pola 1, targetnya nilainya 1. Pola 4, targetnya juga nilainya 1. Pola 2, 3, 5 dengan 6, itu targetnya nilainya -1. Nah, ini arsitektur perseptronnya. Yang awal, jadi kita masih belum tahu nih berapa nilai bobotnya. Dari X1 sampai X63 tambah bias. Kemudian nilai threshold-nya. Di sini, kalau di contoh ini, bobot awalnya 0 semua. Learning rate-nya 1. Kemudian nilai threshold-nya 0,5. Nah, kemudian kita diminta menghitung nilai net-nya dan F-net-nya. Di F-net-nya ini, saya juga kelupaan lagi, net yang terakhir ini, kalau lebih kecil dari -0,5, hasilnya nilainya -1. Ini nanti tolong diperbaiki sendiri ya, diingat dulu. Jadi kalau saya sudah kuat, saya ubah deh. Ini kan slide-nya saya ubah, saya upload ulang. Kalau nanti nilai F-net-nya sama seperti yang tadi, nggak sama dengan targetnya, berarti bobot dengan biasnya harus kita ubah. Kalau sudah sama, tidak perlu diubah. Kemudian pelatihannya dilakukan terus, epochnya terus dilakukan, sampai semua output ini sesuai dengan targetnya. Nah, saya masuk ke sini dulu. Untuk perseptron, kalau tadi contohnya untuk yang 1 output saja. Perseptron bisa dimungkinkan untuk ada beberapa output. Jadi ada beberapa unit input
dan ada beberapa unit keluaran. Ini misalnya Y1 mewakili huruf pola 1, huruf A yang pertama, Y2-nya B, Y3-nya C, Y4-nya A yang kedua, kemudian Y5-nya B yang kedua, Y6-nya atau YM-nya itu C yang kedua. Nah, ini bobotnya masing-masing juga, jadi nanti tabelnya nggak cuma, kalau di sini kan cuma satu ngitungnya dari pasangan input-output pertama sampai yang terakhir. Kalau di sini, ini kita pasang 6 tabel. Nah, ini algoritmanya intinya sama, cuma ada proses paralel, jadi ada 6 tabel yang harus dihitung secara bersamaan. Nah, kalau tadi kasusnya cuma satu, kalau ini kita bisa buat perseptronnya mengenali beberapa pola, huruf A atau huruf B atau huruf C. Nah, ini yang di sini. Ini kita bisa pasang misalnya 3 output. Jadi Y1 mengenali huruf A, Y2 ini untuk output huruf B, Y3 untuk huruf C. Jadi di sini targetnya T1 nilainya 1, 1 untuk pola 1 dengan 4. Target kedua nilainya 1 untuk pola kedua dengan pola kelima, huruf B. Kemudian target 3 nilainya 1 untuk pola 3 dengan pola 6, huruf C. Nah, ini kira-kira tabelnya. Boleh tabelnya dipisah-pisah antara target 1 sampai target 3. Boleh juga disatukan, tapi ini harus hati-hati. Nanti ini dipisah-pisah lagi. Ada T1, T2, T3. Di sini juga net 1, net 2, net 3. Fnet 1, Fnet 2, dan Fnet 3. Ini juga nanti beda-beda. Kalau nggak pusing, nggak masalah tabelnya disatukan. Tapi kalau nanti yang malah membingungkan, lebih baik dipisah. Sama codingnya juga. Kalau codingnya nanti memungkinkan, kalian ingin implementasi ke coding, ke programmingnya, disatukan untuk mengenali pola A, B, dan C, nggak masalah. Tapi kalau sulit, lebih baik dipisah dulu saja. Paling itu perseptron. Kayaknya kalau saya lanjut ke Adeline, nanti malah makin bingung ya ini, karena sudah ada nilai error segala. Sampai yang perseptron dulu gimana? Iya Bu, nggak apa-apa. Ada yang akan ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya akhiri. Oke, kalau nggak ada, silakan dicoba. Untuk tugasnya, dikumpulkannya bukan minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Jadi saya kasih waktu, karena minggu depan libur kan bagi kalian. Takutnya ada yang ada tradisi merayakan Maulid Nabi, meskipun jadinya diundur ya, agak aneh juga. Atau ada yang ingin istirahat, jadi bisa untuk istirahat. Atau ada yang nggak akan mengerjakan sekarang, tapi ngerjainnya minggu depan, nggak masalah. Ini untuk perseptron, paling itu. Kalau yang selanjutnya, ini yang nanti akan saya rekam sendiri. Ini ke Adeline. Tadinya mau saya terabas sekarang, nggak saya kasih, tapi tadi perseptron sudah agak banyak yang pusing juga ngikutinya. Perlu pelan-pelan, jadi saya hentikan dulu. Yang Adeline, kalau saya terangkan sekarang, nanti makin pusing, perseptronnya belum dikuasai, sudah ketumpuk sama yang ini. Jadi ini lebih baik sendiri.
Ini angkanya juga sudah mulai nggak enak. Kalau tadi kan nilai learning rate-nya 1, kalau di contoh ini sudah mulai 0,1, batas toleransinya. Jadi kalau batas toleransi nilai errornya ini sudah nilai ada terpasang 0,05, udah nggak enak nih angkanya. Nanti makin bingung. Lebih baik saya pisah aja. Nah ini kalau di sini, kalau saya ini sekilas saja, kalau yang Adeline kita bisa motong epochnya atau iterasinya. Ini berdasarkan nilai toleransi. Kalau seperti yang tadi saya bilang yang kasus tesis saya dulu, kalau iterasinya lebih dari 1000 atau kalau nilai errornya sudah mencapai nilai toleransi sekian. Ada lagi M Adeline. Kemudian backpropagation ini juga lebih rumit lagi. Jadi seperti Adeline, ada nilai errornya, ada batas toleransi, tapi nanti ngitungnya di feedback ke belakang. Kemudian biasanya untuk backpropagation itu nggak langsung dari neuron input ke output, tapi ada lapisannya. Nah ini lebih baik kalau untuk mengenali pola. Ini saya bahas di video tersendiri nanti. Paling ya ini nanti juga ada contoh kalau untuk kasus misalnya menganalisa kesalahan trafo. Ini ternyata bisa dipakai juga nih, enggak. Jadi untuk kalau di ITENAS dulu ya, di elektro ITENAS dulu sempat ada anggapan kecerdasan artifisial itu untuk elektronika aja, tapi tidak. Di AI ini bisa juga diterapkan untuk teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, dan kalau yang di kampus yang lain yang lebih banyak lagi peminatannya, pilihannya, jalur pilihannya seperti ada yang disatukan dengan informatika, yaitu ada sendiri informatika, kemudian mikroelektronika, jadi selain elektronika ada lagi yang mikronya, itu ada juga. Yang biomediknya juga ada. Jadi, dan sekarang juga makin kerasa nggak hanya elektro, tapi ke semua bidang juga. Ya. Paling sementara ini dari saya. Kira ada ingin ditanyakan dulu untuk yang perseptron? Kalau dari saya belum, paling coba-coba dulu. Coba-coba. Kalau misalnya nanti ada yang bingung, silakan tanya mau japri lewat e-learning atau lewat email, atau kalau kalian ada sarana forum, nanti kalian buat pertanyaan di situ. Nanti kalau ada yang mau diskusi di situ silakan. Kalau mau japri lewat message, di e-learningnya boleh, kalau lewat email, nggak masalah. Kayak izin Bu. Ya? Kalau buat forum diskusi di WhatsApp aja gimana Bu? Biar lebih mudah aja. Waduh. Saya terus terang WhatsApp itu jarang buka, jadi hanya waktu tertentu. Ya lebih cepat lewat email malah. Oh berarti Terus, lewat email aja. Lewat email aja ya. Jadi lewat WhatsApp juga saya nggak bisa, saya agak jelek manajemen kalau lewat WhatsApp maksudnya nggak jadi kayak ini grup misalnya yang membahas kurikulum nih dengan dosen-dosen, banyak yang kelewat file yang mana saya nggak ini. Kalau lewat email kan lebih tertata lewat email. Oh
file yang ini masih ada di sini, judul emailnya apa, kita bisa langsung cari di situ. Kalau WA itu harus scroll lama, kadang udah ada yang dihapus juga itu. Lewat email aja nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tahu, Bu. Ya maaf ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada sampai sini. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum.